Anda kembali di Newsline pemirsa dan saatnya kami masuk ke segmen Newsline Trending Topic. Apa saja yang sedang ramai dicari oleh warganet dan juga diperbincangkan. Kita lihat berikut ini dalam data trending pencarian. Untuk hari ini kami akan mengangkat ada 2 topik pemirsa. Ini yang pertama soal Danantara yang pasca 2 hari ya setelah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto ternyata masih banyak yang mencari terkait dengan Danantara. Tidak hanya Danantara, trending topik pencarian hari ini juga terkait dengan awal puasa Ramadan. Karena sudah sebentar lagi nih ya Marcel dan pemirsa. Ya dalam seminggu lah ya, apa udah kurang dari seminggu? Hari Jumat nanti akan ada sidang begitu ya, sidang isbat untuk menentukan 1 Ramadan ini apakah di hari berikutnya seperti itu. Dan inilah Newsline Trending Topic. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Renyahnya bikin lagi dari telur dan bahan alami. Tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang. Kata Oma. Kasih sayang Oma di kerenyahannya. Karena Danantara Indonesia bukan sekedar sebuah badan pengelola investasi, melainkan harus menjadi instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan cara kita mengelola kekayaan Indonesia. Pemirsa, kita akan membahas trending topik yang pertama. Ini terkait dengan Danantara yang masih seksi dibicarakan oleh warganet. Karena kalau kita lihat pencariannya masih cukup banyak, masih 10.000 pencarian hingga siang ini. Nah pemirsa, sebenarnya yang paling menarik nih di belakang kita tuh langsung kelihatan ya. Ada 3, ada CEO-nya, ada COO-nya, ada CIO-nya. Karena pemirsa kalau kita ingat lagi ya pada hari Senin kemarin, melihat peresmiannya CEO dari Danantara, Rosan ini menjadi sorotan nih Marcel dan pemirsa. Karena kan dia adalah Kepala BKPM. Kemudian dia juga Menteri Investasi yang mana memiliki target nih pemirsa 1.900 triliun untuk target investasi. Kemudian ia juga ditunjuk sebagai CEO dari BPI Danantara yang mana harus mengelola aset hingga 14.000 triliun rupiah. Ini yang masih menjadi sorotan dari para netizen dan juga ini berdampak terhadap pasar saham loh ternyata Marcel. Ya kalau begitu langsung saja kita bahas bagaimana dampaknya ya dari Danantara ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional ataupun kalau secara langsung ini adalah terhadap pasar saham. Seperti apa Jessica? Jadi kalau misalnya kita melihat pada pasar saham sebetulnya responnya ini awalnya cukup netral, tapi begitu melihat bagaimana susunan dan juga tata kelola dan lain-lainnya yang masih menjadi sorotan, itulah yang menyebabkan kalau kita lihat ya pergerakan pasar nih. Pada hari ini saja ya pemirsa, untuk indeks harga saham gabungan kalau tadi pagi dibuka menguat, pada sore hari ini menjelang penutupan ini bergerak melemah. Dan pemirsa kalau kita pantau juga nih pergerakan dari saham terutama BMRI, BBNI dan juga BBRI pada peluncuran di hari pertama di hari Senin saat itu langsung drop loh Marcel. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat di penutupan juga masih drop, kemudian di hari Selasa kembali drop, pada hari ini juga kembali drop dan kalau hari ini cuman BBNI yang berhasil menguat nih Marcel. Ini ya kalau untuk gambaran pasar saham sih secara generalnya seperti ini, tapi kita nanti akan melihat lebih dalam lagi seperti apa ya. Iya. Dan pemirsa itu tadi bagaimana gambarannya dan kami ajak Anda untuk memantau tadi bagaimana pergerakan saham-saham perusahaan BUMN yang asetnya dikelola oleh BPI Danantara. Kebanyakan ini di sektor finance begitu ya, yang mana mengalami berbagai pelemahan di pasar saham sampai dengan hari ini. Nah setelah BPI Danantara diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, harga saham keempat emiten tersebut yang tadi disampaikan oleh Jessica, ini pada penutupan perdagangan hari Senin terkoreksi untuk BMRI 1,47%, BBRI menguat 0,51%, BBNI melemah 1,39% dan Telkom tercatat turun 1,88%. Jadi ini di hari yang sama ya dengan peluncuran Danantara pada hari Senin kemarin. Nah kalau pada penutupan perdagangan di hari Selasa atau 1 hari setelah Danantara resmi diluncurkan 25 Februari, saham emiten BUMN yang asetnya dikelola oleh BPI Danantara
kembali terkoreksi, di mana BMRI turun 3,08%, BBNI menguat 0,71%, BBRI minus 3,06%, dan juga Telkom terpantau melemah 5,38%. Ya, jadi Marsha dan pemirsa, kalau kita melihat apa yang terjadi pada pasar kemarin, kalau dalam penutupan kita memantau nih pemirsa, karena berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, investor non-residen ini banyak yang keluar dari pasar saham domestik. Kalau sejak awal tahun 2025 tercatat 15,15 triliun rupiah. Dan untuk kemarin aja, Marcel dan pemirsa, dana asing yang keluar dari pasar domestik ini mencapai 3,47 triliun rupiah. Ini kita akan lihat ya bagaimana ke depannya, apakah akan rebound nantinya pemirsa untuk saham-saham yang dikelola nanti di bawah BPI Danantara, terutama ya itu kan ada BNI, kemudian BRI, BMRI atau Mandiri dan juga Telkom. Ya, apalagi kabarnya ini ada beberapa BUMN lain ya yang akan menyusul masuk di bulan Maret, seperti dari aviasi atau juga dari BUMN pangan. Ini kita akan lihat ya bagaimana respon pasar terkait dengan kelolaan BPI Danantara. Nah, seperti tadi sudah disampaikan oleh Jessica, ini di belakang kita ada 3 sosok yang akan mengawaki BPI Danantara yang sudah dipercayakan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kita akan breakdown lagi pemirsa bagaimana struktur dari BPI Danantara. Sebelum kita ke badan utamanya ya atau pelaksana utamanya, ini ada Dewan Pengawas yang juga ditugaskan. Ketuanya yaitu Menteri BUMN Erick Thohir. Tidak sendiri pemirsa, ada juga Wakil Ketua Dewan Pengawas yaitu Mulyaman Hadad yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Danantara, dilantik pada Oktober kalau saya tidak salah ya, di akhir tahun kemarin. Kemudian ada juga anggota Menteri Keuangan Sri Mulyani ini sebagai anggota Dewan Pengawas. Dan juga kalau menurut Rosan Roslani, CEO Danantara, ada mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, yang juga ditunjuk sebagai salah satu Dewan Pengawas. Ini untuk menguatkan juga kredibilitas dari pihak eksternal begitu ya. Ada sosok Tony Blair, sosok dari luar Indonesia pemirsa. Ya, jadi pemirsa kalau BPI Danantara itu terbagi jadi 2. Ada badan pelaksana, kemudian ada Dewan Pengawas. Kalau tadi Marcel sudah menyebutkan siapa saja sih yang menjadi Dewan Pengawas. Nah, sekarang saya akan menyebutkan siapa saja yang menjadi badan pelaksana. Tadi sudah seperti disinggung di awal, kepala atau CEO-nya ini adalah Menteri Investasi dan juga Hilirisasi yang sekaligus Kepala BKPM Rosan Perkasa Roslani. Kemudian ada CIO-nya Pandu Syahrir, ia sebagai Managing Partner di Indus Capital and Founding Partner di AC Ventures. Dan juga COO-nya pemirsa pastinya sudah familiar karena Wakil Menteri BUMN Doni Oskaria. Nah, ini juga ada nih pemirsa terkait dengan Dewan Penasehat. Untuk Dewan Penasehatnya, Marcel dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melibatkan presiden terdahulu seperti Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Joko Widodo. Ya, selain sosok-sosok pemimpin negara, pemirsa, ini juga ada organisasi keagamaan yang dilibatkan. Di antaranya ada Nahdlatul Ulama atau NU, kemudian Muhammadiyah, dan juga dari Konferensi Wali Gereja Indonesia. Nah, berbicara soal nama-nama yang tadi sudah disebutkan ya, salah satu isu yang berkembang ini kan soal gimana rangkap jabatan dong berarti ya, terutama untuk CEO ataupun tadi COO-nya ya, yang juga merupakan menteri atau wakil menteri. Nah, ini banyak kemudian pro dan kontra yang muncul, baik itu dari susunan pelaksananya ataupun dari tujuan dan pengelolaan BPI Danantara nantinya. Peluncuran Danantara mendapat tanggapan, sekaligus juga ada tantangan yang harus dihadapi. Danantara percaya bahwa badan ini dapat meningkatkan perekonomian Indonesia melalui investasi strategis dan juga pengelolaan aset yang efisien. Nah, kita akan lihat apa saja poin-poin pro dan kontranya ya. Kalau dari yang mendukung, pemirsa beranggapan bahwa Danantara ini bisa meningkatkan investasi dan juga pertumbuhan ekonomi. Kemudian Danantara dirancang untuk mengelola aset negara dengan lebih efektif. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.